Oke. Coba tunjukkan ya, tunjukkan mana bagian-bagian. Yang lain harap diperhatikan. Untuk struktur morfologinya yaitu struktur bagian luarnya. Yang pertama itu ada garis mata. Garis mata di antara apa namanya? Antara mata, yaitu habis itu ada mahkota. Dan ada juga burung yang memiliki mahkotanya itu ke atas seperti jalak bali, ayam, dan yang lainnya. Habis itu kekang di bagian atas paruhnya. Kan biasanya kita ada nengok kayak apa tuh yang keras. Ya. Habis itu ada kumis, walaupun tidak sampai ke bawah, kumis ini berfungsi untuk membantu menghindari debu masuk ke mata. Habis itu ada bagian dada untuk penyeimbang saat terbang dan untuk termasuk bagian badannya. Di bagian ini juga ada jambul. Habis itu juga ada lingkaran mata, pipi. Habis itu ada tungir. Tungir ini bagian di atas sayap belakang, ekor belakang, kayak setelah apa namanya, bulu setelah bulu kan ada bagian yang kayak daging gitu di ujungnya. Nah itu termasuk tungir untuk mengendalikan bulu-bulu ekor. Habis itu ada tungging. Tungging ini bawah apa namanya, alat Di sekitar anus ya. di sekitar anusnya. Sisi sayap ini berdekatan dengan paha. Orang juga sering menyebutnya paha, yang berfungsi untuk membantu sayap juga untuk membantu kaki. Habis itu juga ada garis sayap. Ini antara ruas antara untuk lewatnya angin saat dia terbang. Permukaan bawah sayap. Yang pertama itu garis sayap, yang seperti yang dibilang tadi. Garis-garis sayap ini waktu untuk mengatur angin saat dia terbang. Selanjutnya itu bulu primer. Bulu primer ini kayak bulu bagian luar. Kan sayap kayak gini, dia bagian luar sebelah sini. Umumnya bulu primer ini digunakan untuk mengatur arah ataupun sebagai penyeimbang. Habis itu ada bulu sekunder sebagai bagian inti dari sayap. Selanjutnya yaitu skapular. Tempat melekatnya sayap. Habis itu juga ada spekulum. Itu kan bagian atas, bagian bawah. Nah, sekarang bagian atas kan atas. Bagian atasnya bedanya. Nah. Skapular, bagian pangkal sayap. Di bagian atas. Habis itu spekulum ini bagian paling bawah. Atau belakangnya ya, belakang. Habis itu juga ada permukaan atas sayap. Ini juga ada morfologi apes. Secara singkatnya itu biasanya burung kita ketahui itu paruh untuk minum, untuk makan, untuk apapun itu. Yang kedua untuk kepala, leher, badan, sayap, tungkai, dan ekor. Untuk kepala seperti kita lihat ini caput atau disebut biasanya caput. Ada paruh, ada mata, ada kepala, ada hidung kayak biasa. Habis itu ada badan. Badan ini dalam berbentuk lonjong ditutupi bulu-bulu. Selanjutnya yaitu ekor, klauda, memiliki bulu-bulu yang berperan sebagai kemudi. Jadi arah suatu burung itu terbang dikendalikan oleh ekor. Selanjutnya yaitu ekstremitas, yaitu anggota gerak. Burung memiliki 4 anggota gerak, 2 pasang tangan dan 2 pasang kaki. Dan bagian alat gerak di atasnya 1 pasang tangan dan 1 pasang kaki. Sayap dan kaki. Nah, yang alat gerak bagian atasnya dimodifikasi menjadi sayap untuk terbang. Perhatikan ya. Ini besok yang akan kita bedah. Sama nak dengan ini ya. Itu tadi tentang morfologi apes. Selanjutnya yaitu struktur anatomi dan fisiologi yang akan dijelaskan oleh Cindy kepada Cindy di persilakan. Selanjutnya itu struktur anatomi dan fisiologi. Ini salah satu contoh apes yaitu ayam. Tambah suaranya, nak. Tambah suaranya. Tambah volumenya. Audiens harap tenang ya. Yang pertama itu ada mulut,
kita sama-sama tahu yaitu fungsi mulut untuk memasukkan makanan. Selanjutnya itu esophagus. Esophagus itu adalah kerongkongan tempat masuk apa namanya? Lewatnya makanan. Selanjutnya itu tembolok. Tembolok itu menyimpan makanan sementara sebelum dia masuk ke proventriculus. Proventriculus itu adalah lambung kelenjar. Di sini nanti tempatnya itu untuk mencerna makanan. Setelah ventriculus ada duodenum. Duodenum itu adalah bagian dari usus halus yang berfungsi menyerap cairan. Selanjutnya pankreas. Di pankreas ini akan menghasilkan enzim untuk mencerna makanan. Liver, hati, kantung empedu menyimpan, mengantarkan dan melepas mitah empedu ke saluran pencernaan. Limpa ini akan menggabungkan sel darah merah yang sudah tua. Lanjut ke usus halus. Ceca ini akan membantu pencernaan yang mengandung serat. Selanjutnya lanjut ke usus besar dan kloaka. Kloaka ini adalah bagian terakhir dari ayam yang akan mengeluarkan sisa-sisa dan urin. Lanjut. Oke. Terima kasih kepada Cindy telah menjelaskan struktur anatomi dan fisiologinya. Selanjutnya itu klasifikasi apes yang akan dijelaskan oleh Jadi klasifikasi apes itu ada dua. Yang pertama Archaeornis. Nites. Archaeornis itu adalah burung purba yang sudah punah, yang pada paruhnya itu terdapat gigi. Ekornya itu masih bertulang serta sayapnya itu masih bercakar. Lanjut kedua, Neornites sebelahnya. Yang Neornites itu tuh burung-burung modern yang masih kita temukan saat sekarang ini. Ya. Ini adalah contoh dari Archaeornis yaitu Archaeopteryx. Bisa dilihat. Apakah masih ada ditemukan di sini? tidak. Lanjut, dan Neornites ini terbagi atas beberapa ordo. Yang pertama yaitu ordo Casuariiformes yang dengan kaki bertipe palmata. Burungnya memiliki kelenjar minyak seperti utik dan angsa. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima itu ordo Falconosiformes, yaitu burung dengan paruh tajam dan kuat seperti tipe kaki raptorial seperti elang Jawa, elang kayak burung hantu itu juga memiliki paruh yang tajam. Selanjutnya itu ordo Galliformes, yaitu memiliki ekor berbentuk kipas, paruh pendek, tipe kaki pelanjang dan juga berbulu lembut saat menetas. Ordo ini ada kelompok ayam seperti merah hijau, unggas dan yang lain. Dan selanjutnya itu ordo Columbiformes, memiliki paruh pendek dan giling, memiliki cere dan pada pangkal, dapat menghasilkan susu tembolok dan tidak langsung berbulu saat menetas, contohnya merpati. Yang ke-8 yaitu Psittaciformes. Psittaciformes. Paruh seperti cacuk, kuat, sempit, tajam di tepi dan melengkung pada ujung. Suara keras. Tipe kakinya itu Zygodactyla dan habitat hutan tropis seperti kakak tua jambu kuning dan burung uri. Yang ke-9 yaitu Strigiformes. Burung ini aktif di malam hari. Dia nokturnal, kepala besar bulat, mata besar, paruh pendek, bagian atas melengkung dan runcing. Biasanya ini burung hantu. Habis itu dalam apes juga ada peranan untuk manusia. Peranannya akan disebutkan oleh pemimpin. Baik, jadi ada peranan apes ini. Salah satunya adalah bahan industri. Bahan industri contohnya misalnya bulu entah yang dapat digunakan untuk membasah terpok dan juga bisa menjadi bahan bantal. Tunjukkan gambarnya. Terus ada juga bulu ayam yang dapat digunakan untuk membuat moceng. Terus yang kedua obat. Kalau obat misalnya sarang burung walet dan kuliti yang dapat dimanfaatkan menjadi obat, dan sumber makanan itu misalnya daging dan telur ayam dan Dikonsumsi ya.
dan juga dapat sarang walet yang dapat dibuat jadi sup. Dan juga bisa menjadi hewan peliharaan, terus juga dapat dibuat jadi bahan santang, dan juga dapat membasmi hama seperti ulat dan tikus. Oke. Oh iya, maaf. Sebelumnya kami minta maaf soalnya PPT kami error. Jadi sistemnya akan dilanjutkan oleh Habib tanpa PPT. Masya Allah. Maaf, ini kesalahan teknis. Kami minta maaf kepada Habib, dipersilakan. Jadi sistem yang pertama itu adalah sistem koordinasi. Itu sistem yang membuat kerja pada organ-organ. Yang pertama itu gerak sadar. Gerak sadar itu diberikannya rangsangan, habis itu diolah di otak, maka tubuhlah bergerak. Seperti kita berjalan, jalan itu kita diolah oleh otak, habis itu maka timbullah kita bergerak berjalan. Kalau yang kedua itu gerakan refleks. Gerakan refleks adalah gerakan yang diberikan rangsangan, habis itu diolah ke sumsum tulang, dari sumsum tulang maka timbullah gerak refleks. Seperti kita jika terkena duri, maka kita refleks mengatakan aduh atau tangan kita langsung menghindar. Dan yang kedua adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada hewan apes ini adalah seperti yang kita tahu itu ovipat, dan yaitu dengan cara bertelur. Dilakukan dengan cara menempelkan kloakar gambar alat reproduksi burung betina pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium dilekati oleh satu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh ovidu. Ujung ovidu membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Gambar alat reproduksi burung jantan pada burung jantan terdapat sepasang testis yang terhimpit dengan ureter dan bermuara dari kloaka. Ovidu ini itu saluran dari rahim ke rahim ya, terus menuju ke rahim. Itu ada sistem ekresi pada apes ini itu menggunakan ginjal metanefros, yaitu ginjal itu terletak pada bagian caudal, yaitu bagian bawah yang biasanya terletak dekat pada kaki. Udara itu berupa oksigen dan diolah ke saluran yang kita kenal dengan trachea. Saya ingin minta maaf atas kekurangan kami dalam penyampaian dan kekurangan kami dalam PPT. Kami mungkin dalam penyampaian kami kurang baik karena kami habis olahraga. Oke, untuk pertanyaannya akan kami terima setelah istirahat. Untuk teman-teman semua yang ada pertanyaan yang belum paham dengan apes akan kami terima nanti. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. PowerPoint-nya bagus ya. PowerPoint-nya nilainya 95 ya.